Oke, selamat datang di Blogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, konten kali ini kita akan coba membahas tentang aplikasi di MS Microsoft ya, yaitu salah satunya adalah Adobe Photoshop. Nah, kita akan coba belajar tidak terlalu mendalam ya. Jadi untuk beginner aja, untuk pemula. Jadi kita akan mengenal sedikit tentang Photoshop, mulai dari user interface-nya ini, kemudian kontrol-kontrol dan segala macamnya ya. Oke, bagi Anda yang belum tahu apa itu Photoshop ya. Jadi Photoshop itu salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Adobe yang banyak digunakan oleh fotografer ya. Kebanyakan itu fotografer yang pakai untuk mengedit foto-foto hasil karya mereka gitu. Nah, ini Photoshop yang saya pakai ini yang versi CC ya. CC 2020. Nih, Adobe Photoshop 2020. Nah, bagi teman-teman silahkan download aja di Google banyak ya. Photoshop apa aja silahkan untuk belajar, baik dari Photoshop tapi saran saya Photoshop minimalnya CS ya, minimal CS3 gitu, minimal pakai CS3, kalau nggak ada pakai CS6 dan seterusnya. Tapi CC lebih enteng sih, bisa pakai CC yang 2015 dan sebagainya. Mungkin nanti saya sertakan deskripsinya untuk downloadnya di video ini. Mungkin nanti saya kasih yang CS6-nya, atau mungkin nanti saya kumpulkan aja dari beberapa website ya yang membagikan aplikasi Photoshop-nya. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Karena channel ini ya sedikit banyaknya membahas tentang dunia IT ya. Oke, kita lanjut ke Photoshop-nya. Nah, untuk part 1 ini kita akan mengenal dulu tentang user interface-nya ya. User interface dari Adobe Photoshop. Oke. Ini saya sudah open atau membuka satu project ya. Nah, sebelah kiri ini, di sebelah kiri, coba saya zoom. Oh, nggak bisa pakai ini. Coba sebentar, saya cek. Coba Ctrl F7. Nggak bisa. Nggak bisa di zoom ya. Mungkin nanti di editing videonya saya coba zoom. Nah, sebelah kiri ini disebut dengan toolbox ya. Toolbox yaitu yang berisikan peralatan-peralatan atau tools untuk kita melakukan editing foto ya, editing foto pada Photoshop gitu. Pada sebelah kiri ini yaitu toolbox. Nah, pada bagian atas ini yang ada tulisan file, edit, hingga help ini disebut dengan menu bar. Nah, ini menu bar. Nah, di bawahnya, di bawah menu bar ini ada namanya properties bar. Nah, ini properties bar. Kemudian yang sebelah kanan ini disebut dengan panel ya, panel untuk kita setting-setting dari layar kita, yaitu ada untuk color dan sebagainya. Kemudian ada list dari layarnya yang aktif di sini. Kemudian ini bisa kita perkecil atau kita semat kalau misalnya screen laptop ataupun komputer teman-teman itu kecil, jadi bisa di hide seperti ini, ada kecil, tombol kecil.
arrow ya, atau anak panah. Nah, seperti ini, jadi bisa diperkecil ataupun diperbesar. Itu seperti ini. Nah, kemudian di tengah-tengah ini kita sebut dengan layer ya, atau canvas. Nah, tapi kalau di Photoshop kita sebutnya layer gitu. Kemudian pada bagian bawah ini disebut dengan status bar. Jadi status dari layar kita. Nah, contohnya ini saya klik, nah, memunculkan informasi dari layar yang aktif, yaitu lebarnya 2480 pixel, kemudian tingginya 3508 pixel. Dengan tipe warnanya RGB, kemudian resolusinya 300 pixel per inci ya. Nah, kemudian di sini ada layer ya, atau project yang aktif. Ini namanya Untitled 1. Nah, kebanyakan kalau kita bikin layer di Photoshop itu pasti untitled, atau tidak ada judul ya, tidak ada judul dari proyek ini gitu. Nah, kemudian kita bisa zoom in, zoom out. Nah, di bawah ini ada scroll bar. Nah, ketika zoom in melebihi layar ini, atau melebihi space untuk layar, maka dia akan otomatis muncul scroll bar. Nah, sebelah yang bagian bawah untuk geser kanan kiri, yang sebelah kanan ini untuk geser atas bawah gitu, ketika kita zoom in dan zoom out. Nah, tapi kalau ketika sudah pas dengan area dari untuk editing layer, maka scroll barnya hilang gitu. Nah, ini cukup sekian dulu untuk perkenalan dari user interface dari Photoshop. Kita lanjut ke part 2, yaitu kita akan mencoba bagaimana membuat project baru ya, membuat project baru, kemudian menyimpannya menjadi Photoshop atau menjadi file PSD ataupun menjadi PNG dan sebagainya. Oke, lanjut ke part 2.